Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Seraya mengucapkan syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah dan salam kepada Nabi kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahihin sahibat rahimahullah, jamaah berbuka puasa bersama Masjid Merah Baitur Rahman. Alhamdulillah hari ini kita hampir saja mengakhiri hari ke-26 dari ibadah puasa kita, dan mungkin juga yang sudah hari 27 ya, yang puasanya di awal, hari ini masuk hari ke-20. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan, ibadah saum kita, ibadah sunnah lainnya, taraweh, lalu tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, infak sedekah, dan juga takjil yang dikirimi dan yang dinikmati semua, Allah berikan balasan pahala atas keikhlasan, kesungguhan dari kita semua dalam melaksanakannya. Bapak saudara jemaah berbuka puasa yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi dari apa yang kita lakukan dengan puasa adalah menjadikan kita orang yang berdisiplin, disiplin atas waktu yang sudah menjadi komitmen buat kita. Ramadan mengatur kita hidup lebih disiplin, disiplin kita makan, ya kita sahur, disiplin pula kita ketika berbuka. Kita tidak berani sahur misalnya melewati batas yang sudah ditentukan, itu fajar. Sekarang jam 4.41 kalau salah, subuh ya. Begitu pula kita tidak berani atau tidak menyengaja atau tidak sombong dengan berlama-lama untuk berbuka setelah terdengar itu azan maghrib ya, karena memang sunnahnya disegerakan. Itu saja sudah menjadikan kita belajar selama 1 bulan penuh untuk bisa berdisiplin mengatur waktu. Sholat kita juga sudah mulai disiplin, maghrib kita sholat berjamaah, isya kita berjamaah, sholat taraweh, subuh juga ternyata banyak jamaah. Yang tadinya tidak berjamaah, sekarang ketika Ramadan banyak jamaah yang tidak berjamaah biasanya ikut berjamaah. Mudah-mudahan akan tertanam terus pada diri kita, ya akan terbawa terus, ya kita tidak berani melanggar aturan yang sudah ada. Ya, kita merasa diawasi, takut kita kalau melanggar. Ya, walaupun kita tahu makanan yang ada di rumah kita, di jalan kita bekerja itu halal, ya makanan yang halal, yang dibuat dari yang halal. Tapi karena kita takut, kita tahu berarti Allah, kita nggak berani. Walaupun tanpa ada yang melihat. Ada satu kisah di mana seorang ulama, seorang kiai dengan beberapa santrinya menguji ya kejujuran
kedisiplinan, ketaatan santrinya dengan cara memberikan santri itu yang 5 orang santri memberikan 1 ekor ayam dan 1 pisau yang tajam. Pesan Kiai, wahai santriku kaum berlima, kau cari tempat yang aman yang tidak ada yang melihat satupun orang, satupun makhluk, kau sembelih itu ayam. Berangkatlah seluruh santri yang 5 tadi, ada yang ke gunung, ke puncak gunung, ada yang ke Marai, ke Lembang, ada yang ke tempat bersembunyi dalam sumur dan sebagainya. Hasil dari 5 santri tersebut hanya 1 orang yang tidak berhasil, yang tidak mampu menyembelih ayam yang sudah dikasih dengan pisau yang tajam. Ketika yang lain sudah menyerahkan ayam dipotong, yang satu ini ayam masih hidup, pisaunya tidak berbandara. Pak Kiai bertanya, wahai anakku, santriku, kenapa engkau tidak menyembelih? Apakah engkau tidak menemukan tempat yang tidak terlihat? Apa jawabnya? Wahai Tuan Guru, ternyata tidak ada tempat dimanapun di dunia ini, segelap apapun dia, tersembunyi apapun, yang tidak dilihat. Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Artinya apa? Santri ini benar-benar merasa terawasi, merasa takut jujur, nggak berani berbohong. Sebab kalaupun orang tidak melihat karena di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, di lembah, di puncak gunung atau tempat yang lainnya, tapi Allah Maha melihat. Mudah-mudahan dengan rasa ini kita menjadi orang-orang yang disiplin dalam waktu, meningkatkan rasa kejujuran dan kedisiplinan dan ketaatan merasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat kita semua. Mari kita sama-sama sabar kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.